Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu hari ini dan dimudahkan rezeki teman-teman. Video kali ini kita akan ulas kembali potensi pergerakan harga di XAUUSD ini ya. Pada hari Minggu kita sudah share, itu tidak masuk di POI kita yang kita tandain pada M30 ya. Nah sekarang kita akan ulas pada H4 ini kita sudah paham ya bahwa ada change of karakter ke bawah ya. Nah, sekarang kita akan bahas di perspektif H1. Oke, pada H1 sebelumnya kita akan bahas bosnya. Di sini teman-teman ada sedikit perbedaan ya antara TradingView dengan broker yang saya gunakan ini ya. Di sini kalau menggunakan broker yang saya pakai ini belum menjadi bos ya. Kenapa belum menjadi bos ini? Karena Eee, tidak ada di atas ini, full back area ya. Jadi jika kita bandingkan dengan TradingView, ini ada full back teman-teman. Jadi di sini merupakan bos. Karena saya menggunakan just market di sini. Nah, memang kadang-kadang seperti itu teman-teman. Di broker MT4 dengan di TradingView, selalu ada perbedaannya ya. Jadi sekarang kita coba cek dulu masuk ke TradingView. Oke, sekarang kita ada di TradingView, ini yang saya maksud, coba kita cek ya. Nah, coba lihat ini teman-teman. Ini dia sudah ada fullback ya, karena yang paling rendah adalah candlestick bearish yang ini ya, bukan yang ini. Beda di MT4 tadi, ini dia candle terendahnya gitu teman-teman. Jadi di sini melalui TradingView, Forex.com ini dia sudah merupakan bos di sini karena ada pullback di sini ya. Nah gitu. Jadi boleh kita ambil paduan kita dari TradingView ini. Oke, kita anggap bos di sini. Sekarang kita balik lagi ke MT4. Oke, sekarang kita di MT4 kita lihat ini bosnya teman-teman, dan di bawah ini dia tidak berhasil untuk membuat bos setelah yang ini ya. Sehingga kalau kita cek di atas ini untuk high-nya yang ini sudah mampu diberi ke atas. Jadi di sini terbentuk change of karakter, harga berubah dari tren turun menjadi tren kenaikan. Ini perspektif H1 teman-teman. Oke, dan sekarang setelah kita analisa kemarin, harusnya kan kita ngambil order block nih di area sini pada M30 ya. Nah di sini kan ini high-nya sudah valid nih. Ternyata dia hanya turun sampai di zone ini teman-teman. Nah dia langsung naik kembali dan membentuk bos yang baru. Oke, di sini terbentuk bos yang baru. Sekarang kalau kita lihat untuk high-nya ini belum valid ini ya. Jadi dia nanti valid melalui perspektif H1 ini dia harus break area ini. Nah ini yang perlu diambil untuk high-nya ini bisa valid. Kecuali nanti dia membuat high yang lebih tinggi dari sini lalu turun, berarti yang perlu diambil di sini teman-teman. Nah gitu. Jadi untuk saat ini kita analisa bahwa pullback-nya masih di zone ini ya. Berarti kita cek untuk area order block di bawah ya. Berarti ini merupakan inducement, kita cek di bawah inducement untuk order blocknya. Kalau kita lihat perspektif H1 ini, untuk order blocknya di sini tidak ada yang bagus lagi ya teman-teman ya. Karena ini merupakan satu candlestick yang panjang, ini semua berada di dalam satu candle ini teman-teman. Jadi coba kita masuk ke M30 ya, kita coba refine ya. Pada M30 dia di area zone ini ya. Nah ini kurang bagus ya teman-teman ya, karena dia di sini sudah tidak fresh ya. Nah ini candle bearish ini. Sekarang coba kita ke M15 cari area yang masih fresh. Di sini ada area ini juga tidak fresh teman-teman. Jadi kita harus hati-hati menggunakan zone ini. Nah gitu. Apalagi setelah kita refine ya, karena hasil refine ini menurut saya ini kurang kuat ya teman-teman ya untuk kita gunakan. Jadi kita di posisi saat ini atau perspektif H1 ini kita harus hati-hati untuk mengambil open posisi. Nah, kalau kita perhatikan ketika nanti dia naik ke area atas ini membuat high yang baru lalu turun kembali, berarti kan untuk
inducement kan menjadi zone ini. Ketika zone ini menjadi inducement, coba kita cek ya, ini masih ada shadow candlestick, apakah ini masih bisa kita gunakan? Nah ini sudah tidak fresh ya pada perspektif H1. Coba kita masuk ke M15. M15, nah di sini ada shadow candlestick ya. Nah ini sisanya teman-teman. Tapi ingat ini ketika sudah kita refine ini kurang kuat ya. Jadi jikapun kita mengambil area ini harus ada konfirmasi teman-teman. Untuk saat ini harga masih bos ke atas ya, masih tren bullish. Nah, kita bandingkan dengan H4, di H4 terbentuk change of character ke bawah. Jadi dia harus mencari order block di atas ini untuk membuat penurunan atau menjawab uh, change of character yang ada di bawah ini, teman-teman. Nah, jadi untuk saat ini memang kita harus hati-hati di gold ini ya. Kalaupun kita mau scalping di M5 atau M15, itu wajib ada konfirmasi-konfirmasi yang benar-benar akurat. Nah, ini yang saya maksud sebagai change of karakternya. Kenapa saya katakan kita harus butuh konfirmasi teman-teman jika order block ini sudah hasil refine? Karena jika kita gunakan teman-teman untuk order block yang hasil refine di M15 atau M5 itu kurang kuat karena dia akan kalah dengan high time frame ini. Kita akan kasih contoh ya. Nah ini. Nah ini ada satu candlestick ini. Dia menyisakan shadow ya, shadow candlestick. Di sini kita coba masuk ke M15. Oke, pada M15 dia belum terlihat ya. Kita coba masuk ke M5. Nah, ini. Di sini ada order block, teman-teman. Nah, ini. Melalui M5 ya. Ini. Coba kita lihat respon harga ketika masuk ke zone ini ya. Kita tarik ke sebelah kanan. Nah, ini. Ada respon nggak? Ada, tapi dia tidak begitu kuat. Artinya, boleh kita gunakan area-area apa namanya refine, tapi kita tidak boleh mengambil TP terlalu jauh, teman-teman. Nah, gini. Ini kan ada respon nih. Responnya sejauh mana sih? Kan gitu. Nah, di sini dia sampai di 44 pips saja. Jadi jangan sampai terlalu jauh menggunakan low time frame ini sebagai entry posisi, teman-teman. Inilah apa namanya? Yang saya maksud dia akan tetap kalah dengan high time frame. Karena jika kita analisa di M15, nah di sini. Ini kan merupakan bos ini. Nah, ini merupakan bos ke bawah sehingga area zone ini yang jadi area entry ya atau order block. Kita refine ke M5. Nah, hasilnya hanya respon sedikit ya. Nah, ini. Jadi kalau kita analisa dia di internal struktur M5 itu kita tidak bisa mengambil TP terlalu jauh, teman-teman. Paling di 20-30 pips sudah gitu. Karena ini contohnya sudah kita lihat langsung dia hanya respon 44 pips. Langsung naik, langsung fail ini. Di sini membentuk change of character. Nah, setelah bos ini. Nah, gitu teman-teman. Karena ini adalah internal strukturnya. Jadi cukup beresiko jika kita entry terlalu lama di area internal struktur. Nah, itu teman-teman. Jadi itulah yang perlu kita pahami di perspektif H1 ini wajib kita hati-hati ya untuk melakukan entry ya. Oke teman-teman, jadi itulah potensi pergerakan harga pada XAUUSD ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.